Selamat pagi semua anak-anak kami. Materi kita pada hari ini coba kamu buka halaman 33. Ya, halaman 33. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Selain berkembang biak secara generatif, tumbuhan juga dapat berkembang biak secara vegetatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangan vegetatif? Nah, untuk mengetahui perkembangan vegetatif, coba kita amati gambar yang ada di bukumu. Di situ ada pohon nanas, ada bawang, ada pohon pisang, ya. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Itu dilakukan pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Kita perhatikan di situ ada sebuah wadah, ada pangkal dari nanas. Begitulah cara perkembangbiakan tumbuhan nanas, yaitu secara vegetatif. Nah, kemudian yang kedua bawang merah. Ini juga sudah sering kita lihat, bahkan setiap hari. Ini memiliki bentuk yang berlapis, di tengahnya ada umbi. Kau perhatikan gambarnya ada di situ, ya. Umbi lapis terdiri dari daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Nah, ini juga tumbuh secara tunas, ya, dengan bertunas, ya. Hanya kita cucurkan aja ke tanah ini nanti bisa langsung tumbuh. Nah, jadi bawang ini juga perkembangbiakannya secara vegetatif, tidak melalui perkawinan. Nah, kemudian pohon pisang pun demikian. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut dengan tunas. Nah, jadi ada tiga di situ setelah kita perhatikan, ya, ada tiga tumbuhan, ya, yaitu pohon nanas secara vegetatif, yaitu pembibitan tunas, bawang merah juga, bawang putih pembibitan secara bertunas, kemudian pohon pisang pun demikian. Nah, ketiga tumbuhan ini berkembang biak secara vegetatif, ya. Nah, jadi dari beberapa tumbuhan tersebut yang berkembang biak secara vegetatif, yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif itu apa? Ya, kita sudah melihat contohnya. Nah, jadi perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Sementara perkembangbiakan secara generatif itu adalah dengan melalui perkawinan. Nah, jadi makhluk hidup baru itu tumbuh berasal dari induknya, sama seperti nanas tadi. Dia pembibitannya bertunas. Bawang pun demikian, dia tidak ada perkawinan, tetapi dia bisa tumbuh dari induknya. Kemudian demikian juga dengan yang ketiga tadi, pohon pisang. Pohon pisang itu bisa banyak anaknya, itu bertunas tanpa melalui perkawinan. Nah, jadi perbedaan antara perkembangbiakan secara generatif yaitu melalui perkawinan, sedangkan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa melalui perkawinan. Nah, di bukumu ada sebuah pohon wortel, tubuh wortel, ya. Ada situ wortel. Jadi bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber, tuliskan hasilnya di bawah ini. Nah, jadi yang kamu ambil di sini ada sebuah contoh yaitu pohon wortel. Tugas kamu bagaimana cara perkembangbiakan wortel. Ya, bagaimana perkembangbiakan wortel. Jadi selain dari itu, ya, selain dari cara perkembangbiakan wortel, kamu juga bisa melihat beberapa contoh, ya, beberapa contoh tanaman yang berkembang biak secara vegetatif, ya, secara vegetatif. Kamu buat seperti yang ada di buku ini, ya, halaman 35. Di situ ada tabel, ya, nama tanaman, cara berkembang biak dan keterangan, ya. Tanaman, cara berkembang biak dan keterangan. Kemudian tulislah manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom di bawah ini. Nah, jadi tugasmu ada 3. Yang pertama, cara tanaman wortel berkembang biak, ya. Tulis berbagai informasi dari tanaman wortel. Nah, kemudian catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif.
minimal 5 tanaman yang berkembang secara vegetatif. Nah, kemudian yang ketiga, apa manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada kolom 2 ini ya? Setelah kamu dapat nanti 5 jenis tanaman yang berkembang biak secara vegetatif, di bawahnya kamu tuliskan manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif dari kelima pohon atau tumbuhan tersebut. Ya, jadi ada 3. Nah, jadi kemudian setelah itu, setelah kamu kerjakan ya seperti biasa, kamu foto, kemudian kirim ke WA, ke grup ya. Saya tunggu nanti paling lama dia jam 9.30. Jadi harapan saya anak-anak kami semua mengerjakan tugasnya dengan baik. Karena nih walaupun kita belajar daring, kita tetap menilai dari keaktifan kamu. Jangan asal ditulis, tolong diperhatikan cara penulisan kalimatnya. Dan tolong diperhatikan kalimat-kalimat yang ditulis. Jangan asal selesai. Ya, karena ini merupakan penilaian secara khusus buat kamu yang mengerjakan tugas dengan baik, dengan tepat waktu. Jadi untuk materi kita pada hari ini, tematik pembelajaran 3 pada hari ini, saya kira sudah cukup sekian. Sekarang kamu mengerjakannya dengan baik dan mudah-mudahan kamu cepat selesai mengerjakannya. Terima kasih. Selamat pagi.